Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kabar kalian tetap sehat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semangat tentunya. Pada hari ini Bapak akan melanjutkan pembelajaran yaitu di tema 1, sub tema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Silakan buka di buku tema kalian di halaman 82. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan Bapak berikut ini. Hari ini kita akan belajar tentang bunyi dan indera pendengar kita. Kita memiliki indera pendengaran yaitu telinga. Ini adalah gambar telinga atau indera pendengar. Jadi, telinga itu merupakan indera pendengar. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengar yaitu telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara seperti kicauan burung, suara air mengalir, dan musik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengar? Nah, di sini ada gambar bagian-bagian dari organ telinga kita. Awalnya, telinga kita itu akan mendengarkan gelombang suara yang terdapat pada gambar bertuliskan angka 1. Lalu gelombang suara itu akan masuk ke daun telinga. Lalu suara itu akan masuk lagi ke saluran telinga. Nah, nanti dari saluran telinga itu akan mendengar gendang telinga. Ini gendang telinga. Gambar nomor 5 di sini ini ya. Ini adalah telinga bagian tengah. Lalu ada tulang pendengaran, ada rumah siput. Lalu ada saraf pendengaran, ada telinga bagian dalam. Nah, beragam bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bunyi kemudian merambat melalui udara dan ditangkap oleh telinga kita. Getaran bunyi mengenai gendang telinga yang berupa selembar kulit tipis. Getaran dari gendang telinga menjadi lebih besar di telinga bagian tengah dan diubah menjadi pesan atau sinyal listrik di telinga bagian dalam. Sinyal tersebut kemudian diteruskan oleh saraf pendengaran menuju otak yang kemudian menerjemahkan jenis dan bunyi tersebut. Nah, ini adalah cara kerja tubuh kita menangkap suara atau bunyi melalui telinga kita. Dengan indera pendengar, kita dapat mendengar bunyi-bunyi yang berbeda. Keanekaragaman bunyi yang berasal dari tempat ibadah dapat pula kita dengarkan. Indonesia terdiri atas beragam agama. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya. Nah, Indonesia sendiri mengakui ada 6 agama atau kepercayaan yang diakui pemerintah, yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, mungkin kalian pernah belajar di kelas 2 dan di kelas 3 bermacam-macam agama yang ada di Indonesia. Keenam agama tersebut memiliki kitab dan hari raya yang berbeda, juga tempat ibadah yang berbeda pula tentunya. Perbedaan yang ada membutuhkan toleransi di antara pemeluknya.
ada bacaan belajar dari cerita. Pak Burhan selalu memulai kegiatan di kelas dengan berbagai cerita. Bukan Pak Burhan yang bercerita, tetapi anak-anak di kelas yang bergantian bercerita. Berbagai cerita selalu dinantikan oleh anak-anak, semua ingin memperoleh kesempatan bercerita. Pagi ini, Pak Burhan mengajak anak-anak berbagi cerita seputar hari raya. Sehari sebelum hari Natal, yaitu di tanggal 24 Desember, aku dan keluargaku berkumpul di rumah Opa, ujar Edo. Di hari itu, Oma pasti memasak makanan spesial yang jarang dimasaknya di hari lain. Papeda juga menjadi makanan spesial yang terhidang di malam Natal. Kami sekeluarga berkumpul hingga larut malam dan mengakhiri malam dengan berdoa. Nah, kalau di hari Natal, pada tanggal 25 Desember, kami sekeluarga pergi beribadah Natal di gereja. Itu cerita Edo tentang hari rayanya, yaitu Hari Raya Natal. Itu di halaman 83 pada buku tema. Wah, ternyata hampir sama seperti Hari Raya Idul Fitri ya, ujar Siti. Kami pun di hari Idul Fitri selalu berkumpul dan saling memohon maaf dengan kerabat dan saudara setelah ibadah di masjid, tambahnya. Jadi ini Siti menceritakan tentang hari raya umat agama Islam yaitu Idul Fitri dan tempat ibadah umat agama Islam yaitu di masjid. Iya ya, sama seperti Edo pada hari Natal. Saat Idul Fitri juga selalu ada makanan spesial, yaitu ketupat dan opor ayam. Udin menambahkan komentar Siti. Di Bali menjelang Hari Raya Galungan, seluruh kampung selalu ramai dihiasi oleh penjor atau janur yang tinggi. Kami sekeluarga lebih sering pulang ke Bali menjelang Hari Raya Galungan agar bisa berkumpul dengan sanak saudara di sana. Sebelum merayakan bersama, keluarga melakukan kegiatan ibadah di pura pada pagi hari, kata Dayu, yang beragama Hindu. Di sini jelaskan bahwa salah satu hari raya umat agama Hindu yaitu Galungan dan tempat ibadahnya di pura. Semua sudah bercerita. Aku juga mau bercerita, Pak. Boleh ya? Hari ini banyak yang berbagi cerita, pinta Lani. Pak Burhan dan teman-teman sekelas tertawa. Tentu saja boleh, Lani. Ayo, sekarang giliranmu bercerita, ujar Pak Burhan. Nah, kamu pasti belum pernah mendengar cerita tentang kebiasaan keluargaku di Hari Raya Waisak. Sebenarnya sih tidak banyak berbeda. Ibu dan nenekku biasanya juga membuat masakan spesial menjelang Hari Raya Waisak. Saat ini nenekku yang paling tua, jadi semua keluarga akan datang ke rumahku untuk berkumpul pada Hari Raya Waisak. Selain menyediakan makan untuk keluarga, pada hari tersebut biasanya kami pun berbuat kebaikan bagi orang lain yang membutuhkan. Vihara rumah ibadah kami pun dipenuhi cahaya lilin dari umat yang hadir untuk menjalankan ritual ibadah di sana. Lani mengakhiri ceritanya. Jadi Lani menceritakan tentang ibadah umat agama Buddha. Salah satu harinya adalah Waisak dan tempat ibadahnya adalah di vihara. Berbagi cerita memang selalu menyenangkan. Kita bisa belajar dari banyak cerita. Juga belajar dari teman yang berbeda, ujar Pak Burhan menutup kegiatan pagi ini. Sebenarnya masih ada satu lagi kepercayaan atau agama yang ada di Indonesia yang diakui pemerintah yaitu Konghucu. Salah satu hari rayanya adalah Imlek dan tempat ibadahnya di Klenteng. Apakah perbedaan yang dimiliki oleh 6 sekawan
menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama? Tentunya tidak menghalangi mereka untuk berteman dan bekerja sama. Malah mereka selalu hidup rukun dan saling bantu-membantu. Begitu juga dengan kalian. Mungkin kalian berbeda agama dengan teman-teman kalian yang lain. Tentunya ada yang berbeda agama. Tapi perbedaan itu tidaklah menjadi penyebab pertengkaran. Tetapi kalian harus rukun, harus saling membantu terhadap sesama teman, meskipun berbeda agama. Bagaimana sikapmu jika kamu bermain dengan teman yang berbeda agama? Tentunya kita harus tidak saling mengejek meskipun teman kita berbeda agama. Kalian harus tetap bermain dengan semua teman, tidak pandang agama, tidak memandang suku, ras, warna kulit. Kita semua harus toleransi. Setelah kalian menyimak pembahasan dari Bapak tadi, sekarang tugas kalian yaitu mengerjakan soal yang ada di halaman 84 dan halaman 85 di buku tema kalian. Ada 3 soal di sini. Silakan kalian kerjakan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.